saya negara A dengan negara B. Orang dari negara A ini menyamar masuk ke dalam lingkaran atau ke dalam pasukan negara B. Untuk apa? Untuk membongkar apa-apa yang ada di dalam apa-apa strategi yang ada di dalam negara B. Nah, ini kira-kira orang ini adalah seperti apa orang ini? Bisa kita anggap seperti apa orang ini? Nabi palsu. Hah? Belum sampai ke nabi kan? nih. Ya, saya belum, padahal analogi loh, belum sampai ke nabi loh. Padahal saya analogi loh, perang A sama si B, A sama si B. Belum sampai ke nabi loh, saya analogikan loh. Kok malah langsung ke nabi palsu ya? Berarti sepakat ya, si Paulus itu nabi palsu, sepakat berarti Bang Mono? Gimana? Sepakat Bang Mono? Bang Mono? Aduh. Ampun. Gerunda, arti dari mana Gerunda? Sah, Paulus nabi palsu, sah. Ya karena apa? Ya coba kita cobalah ya. Kita coba apa yang dikatakan Yesus dengan apa yang dikatakan Paulus. Yesus mengatakan bahwa satu titik iota pun tidak akan pernah dihilangkan, atau satu iota pun tidak akan pernah dirubah dari hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengatakan hukum Taurat dengan disalibnya Yesus Kristus, dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib, maka batallah semua hukum Taurat. Sangat bertentangan tentang keselamatan. Yesus mengatakan keselamatan bagi orang untuk mempunyai hidup yang kekal, yaitu dengan ibadah, dengan kasih, dan dengan sayang, dan juga ya buat perbandingan aja buat perbandingan aja, karena dia mau belajar dia ini lagi belajar, sama Yohanes juga lagi belajar, buatkan perbandingan aja. Iya, artinya Yesus itu mengajarkan tentang perbuatan, ingat tentang perbuatan. Apa yang dilakukan Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus menyembah kepada Bapa, ya. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah kepada Bapa, Yesus berpuasa. Nah itu Paulus dengan pedenya dia membatalkan sunat. Berpuasa tidak penting bagimu, bahkan ketika orang sudah menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna lagi bagimu. Tentang apa? Perbuatan atau tentang keselamatan. Paulus mengatakan keselamatan berasal dari iman kepada Kristus, bukan melalui perbuatan. Jadi sangat berbeda antara apa yang disampaikan Yesus dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Gitu Bang. Sangat amat berbeda. Tentang apa lagi? Apalagi mungkin Bang Mono tanggapi dulu Bang Mono. Saya nggak bisa kalau terlalu panjang monolog soalnya Bang Mono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin, itu di bawah dikatakan, saya bilang apakah Paulus itu seorang nabi? Bang Gofur bisa dibacain KPR 13 nomor 1. Kita buktikan ya, Paulus nabi juga ya. Ya, KPR 13 nomor 1, pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukias Kirene, Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Makanya ini tadi saya bilang, kekristenan itu selalu menolak ketika dikatakan nabi-nabi palsu yang akan kita rujukan ke Paulus. Mereka selalu menolak Paulus itu bukan nabi, Paulus itu rasul. Padahal di dalam KPR 13 nomor 1 dikatakan di sini Paulus juga seorang nabi. Ini yang kalian menolak, nabi bukan Paulus, Paulus itu rasul, Paulus rasul bukan nabi, kan ini. Sedangkan di sini jelas Paulus itu nabi. Clear di sini ya. Kalau mau tolak sekalian, kalau mau tolak semua Bible, kalau mau terima sepenuhnya Bible. Jangan setengah-setengah yang menurut doktrin itu cocok kalian ambil, yang menolak dari bertentangan dengan doktrin kalian nggak ambil.
Jadi nggak punya dasar beriman kalau seperti itu artinya. Gitu Bu. Lanjut Bang Ben, mungkin mau ditambahkan Bang Ben. Oh, kalau mau berbicara sejarah tentang Paulus itu panjang itu nanti. Sejarahnya Paulus itu siapa, bahkan itu dia diduga Paulus itu mempunyai darah keturunan dari Herodes, ya, keturunan dari darah Romawi, itu panjang. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini, apa sih kenapa Paulus sampai sebegitu hebatnya menentang ajaran apa yang dibawakan Yesus untuk menguasai para orang-orang yang ada di sekitaran Yesus. Motifnya apa sih Paulus ini sebenarnya? Nah, itu perlu kita pelajari juga di situ. Apakah motif politik atau motif kekuasaan atau apa? Nah, itu kan juga perlu. Ngelek ya? Ngelek ya? Ngelek kah? Enggak Bang, enggak, aman. Oh, aman. Gimana Bang Mono? Ngantuk kali Bang Mono. Namanya. Ya, banyak sekali perbedaannya. Kalau kita mau merujuk ke dalam Bible ataupun dalam sejarah-sejarah itu banyak sekali. Bahkan tentang penyalipan Bang Mono, tentang penyalipan. Bang Mono bisa baca di 1 Korintus 1 nomor 23 Bang. Baca 1 Korintus 1 nomor 23 itu dikatakan seperti ini Bang. Pemberitaan tentang penyalipan Kristus, ingat ya, pemberitaan tentang penyalipan Kristus bagi orang Yahudi adalah suatu batu sandungan. Bagi orang non-Yahudi itu adalah suatu kebodohan. Nah, ini sebenarnya ada sejarahnya Bang. Sejarah ini ada di dalam abad kedua, namanya kalau Bang Mono mau buka namanya Alexamenos Gravito. Alexamenos Gravito di situ adalah sebuah goresan tangan yang ada di salah satu dinding kerajaan Romawi. Di situ ada gambar ya, di situ ada gambar. Gambarnya itu adalah seseorang yang sedang menyembah kepada suatu sosok yang tersalibkan dan berkepala keledai. Nah, nanti ada kaitannya juga dengan 1 Korintus 10 nomor 8 tentang dongeng-dongeng masyarakat Israel pada saat itu. Mau saya tunjukkan Bang, bahwa itu adalah sebuah dongeng. Dongengnya itu tentang ketika para orang Israel ini berjalan ya, terus mereka itu kehabisan sumber air, maka dipandulah oleh seekor keledai untuk mendapatkan sumber mata air. Ini adalah sebuah dongeng. Nah, tapi itu masuk di dalam ayat. Itu masuk di dalam ayat yang ada di dalam 1 Korintus 10 nomor 8. Nih, saya tunjukkan. Apakah bisa Bang, apakah bisa sebuah dongeng itu masuk dalam ajaran Bang? 1 Korintus 10 nomor 4 ya kayaknya ya. 1 Korintus 10 nomor 4. Nih Bang. Nah, 1 Korintus 10 nomor 4 ya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ingat, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, ini kejadian ketika mereka itu kehabisan sumber air ketika perjalanan. Ya, kita coba buka tafsirnya. Di sini Bang, nih, menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Ya.
Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Gimana Bang Mono? Bang, aku izin turun dulu ya. Waduh. Orang rumah udah mau. Halo, assalamualaikum. Baru selesai makan aku gimana? Udah mau tidur. Anak-anak. Simono kayaknya ini ada typing di Simono kayaknya kurang suka belajar dengan si Gofur. Ini dia mau sama Iqbal. Hajar. Hajar, guys. Kalau belajar dengan host mantap. Yaudah, follow aja akun Komono. Insyaallah nanti besok kalau kau mampir sini nanti aku naikkan lagi ya. Udah aku follow Bang. Oke, mantap, sip. Lain kali naikkan aku lagi Bang ya. Pasti aku naikkan. Yang penting niatnya Aman, belajar. Kita buat perbandingan, Anda sopan selagi tidak ada hujatan, gas. Oke, makasih Bang Mono. Terima kasih Bang. Oke, siap. Akbar selesai makan, guys. Terima Sorry. kasih ya semuanya. Ya Bang Mono, Sama-sama, sama-sama. Bang. Siap, sehat selalu Bang, masyaallah. Pokoknya terus belajar Bang ya. Iya. Temukan kebenaran yang hakiki Bang. Aku izin turun dulu ya. Oke. Ya. Naikkan aksela katanya. Iki gurundaku iki ndi wonge iki? Bang Ardi monitor Bang. Bang Ben, Assalamualaikum. Bang Ardi. Iya, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku monitor, Bang. Bang Ardi sakit ah? Iya, agak batuk ya. Lanjut dengan Istirahat apa? Bang. Oke, enggak apa-apa. Istirahat. Istirahat santai. Ayo Tan, silakan Tan. Siapa lagi mau naik nih? Dari siang berarti Bang Iqbal. Rangkayu mana ini? Rangkayu naik Rangkayu di bawah. Di bawah. Ini kan Rangkayu nih. Dia ngehujat aku sama Bang Iqbal, tapi nggak berani ngehujat Bang Ardi. Salibkan host sama Gopur gitu katanya. Salibkan host sama Gopur, nggak berani. Naik Rangkayu. Naikkan Rangkayu. Oke, begini, Pak Yohanes, selamat. Gimana, Pak Yohanes? Selamat malam lagi udah ngucapin dari tadi. Yohanes ini Bang Ardi, mungkin aku jelasin ke teman-teman. Jadi Yohanes ini adalah seorang Kristen yang ditolak oleh apologet Kristen. Yang ketika dia bertanya tentang kenapa Yesus itu Tuhan, padahal Yesus itu utusan, kenapa manusia itu bisa jadi Tuhan, kenapa Tuhan itu dilahirkan, itu pertanyaan-pertanyaan umum lah ya, yang logis banget menurutku, yang seharusnya dilontarkan atau ditanyakan memang oleh manusia yang berpikir baik lah pada umumnya. Nah, Pak Yohanes ini menanyakan itu kepada teman-teman apologet Kristen Bang Ardi, tetapi ditolak, diusir, bahkan dimaki dia. Akhirnya dia berguru ke sini. Nah, setelah dia berguru, noise pur. Cering. Coba, mute saya. Setelah Bang Yohanes ini berguru ke sini, alhamdulillah ada perubahan. Sekarang sudah tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Alhamdulillah. Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi masih terikat dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus, karena kata Pak Yohanes dia mengenal Tuhan itu dari Yesus katanya. Silakan, mungkin Bang Ardi mau menambahkan. Siapa? Ya, Bang Yohanes dulu, apa narasinya gimana sih? Oke, Bang Yohanes monitor nggak masih? Bang Yohanes masih monitor nggak? Iya. Ya, kalau Anda masih monitor silakan. Mumpung ada guru saya di sini Bang Ardiansa, silakan menanyakan apapun tentang kekristenan. Tadi kan kita sudah sesi tanya jawab tentang Islam. Semua pertanyaan Anda tentang Islam alhamdulillah sudah saya jawab. Semoga Anda puas. Silakan Anda bertanya tentang kekristenan karena Bang Ardiansa saya rasa lebih paham Kristen daripada pendeta Anda. Silakan Bang Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia orangnya. Silakan Yohanes. Ya, Yohanes. tadi kayak ya. Apa itu? Yang seperti yang tadi saya sampaikan itu sesuai dengan bukan keimanan seluruh umat Kristen, tapi untuk pribadi saya sendiri. Iya, gitu. Karena jarang banget memang dia orang seperti abang di internal Kristen itu ada 1001 bang, langka itu.
Karena gini, saya tidak meyakini itu karena di situ kan dia menyatakan dia itu utusan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan kita mengimani dia sebagai Tuhan. Yang jadi bingung ini yang orang seperti contoh seperti saya ini bingung. Kan nggak salah juga kalau saya naik di room itu kan bertanya-tanya, tidak diberikan jawaban, lalu saya dimarahin, dicaci, malah diturunkan. Karena mereka nggak bisa jawab. Yang bisa ngejawab itu cuma orang Islam yang memahami kitab Anda, ya, memahami kitab Anda, dan dasar pemahaman itu adalah kaidah keilmuan yang benar itu cuma orang Islam. Dasar untuk memahami menggunakan kaidah ilmu pengetahuan yang baik dan benar itu cuma orang Islam. Orang Kristen itu membaca Bible dengan doktrin. Tetapi kami tidak, Bang. Kami membaca Bible itu dengan akal sehat dan hati nurani. Gitu. Bang Yohanes. Itu yang membedakan kami, teman-teman Islam, dan teman-teman Kristen itu ketika membaca Bible. Apapun yang abang tanyakan, kami pasti jawab. Langsung pada intinya, apa yang membuat abang tuh ragu pada akhirnya? Silakan. Tanyakan sama Bang Ardi. Itu mumpung ada Bang Ardi itu. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, dibantu tap-tap layar, share dan follow. Buat yang belum posting ulang, diposting ulang. Yang belum absen love orange, tekan dulu tombol love orange-nya teman-teman agar algoritma TikTok kita tetap baik. Mudah-mudahan tidak rungkat. Sehat terus akunnya, amin. Yang belum follow silakan di-follow. Akun abang saya, akun guru saya di atas, Bang Ardiansah. Ini akun Bang Ardi yang ke-8 teman-temannya, jadi di-follow supaya teman-teman nggak ketinggalan pada saat Bang Ardi live. Di-follow akun saya kata Bebel 03 karena ini akun yang rutin saya pakai live insyaallah setiap harinya. Akun sahabat-sahabat saya yang ada di sini ada Caca, ada Gafur, ada Bunda Rahma, ada Rangkayo, ada Bang Ben Abraham sama Alam. Di-follow teman-teman. Yang mau follow Bang Yohanes silakan follow. Silakan. Oke, masuk Bang Yohanes. Masuk Peko. Sementara aku belum bisa open cam dulu ya, host, karena nanti nggak apa-apa. Takutnya nggak sopan gitu kan sambil tiduran gitu kan. Nggak apa-apa Bang. Ya, lanjut dulu. Aku menjawab aja, misal ada pertanyaan apa gitu yang bisa aku jawab, nanti aku jawab. Kalau nggak bisa ya nanti biar Rangkayo yang jawab. Lanjut. Oke. Mungkin izin masuk aja ya. Berarti kebimbangannya mungkin masih mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus gitu Bang Yohanes ya? Ya, Pur, ini noise-nya betul, Pur. Aku nggak main-main. Oh, iya kan? Noise iya, kah? Cuk. Cerrrr, kayak suara curut itu loh. Cerrrr. Kipas jangan-jangan bentar tak matiin kipas dulu lah. Kayak tikus curut itu loh. Cerrrr, dari kemarin loh itu noise kamu tuh. Atau ada yang rusak kabelmu kurasa. Ya, mungkin Bang Yohanes nanggepin dulu lah. Silakan Bang. Ya, Bang Yohanes masuk Bang, silakan Bang. Apa yang membuat Anda itu akhirnya ragu? Ceritakanlah pengalaman Abang. Apa pertanyaan Abang tentang Kristen yang selama ini belum pernah dijawab, yang tak pernah terjawab? Silakan Bang Yohanes, buka mic-nya Bang. Masih noise parah, Pur? Masih parah. Masa sih? Iya. Kok mosok itu lo dikasih tahu kok. Ya, masuk dulu Pak Yohanes. Sembari Gapur memperbaiki itu dulu. Silakan Pak Yohanes. Gini? Aman. Aman. Oh, ngecas berarti. Ngecas berarti. Berarti izin Pak Yohanes ya. Berarti Pak Yohanes ini masih mentok di ajaran yang disampaikan oleh Yesus gitu Pak Yohanes ya. Iya. Kalau izin ya, kalau sudah sepakat bahwa Yesus itu hanya seorang utusan, artinya kan sebelumnya sebenarnya sudah ada di Yesaya bahwa juru selamat itu siapa, juru selamat itu Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus itu hanya diutus untuk bani-bani Israel, Pak Yohanes. Kan sudah jelas di dalam Bible itu mengatakan hanya diutus sebagai aku diutus kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel kan gitu. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana setelah bagaimana orang yang ada di luar Bani Israel? Nah, kita bedah Pak, gini Pak. Pak Yohanes sebentar. Kasihan nanti kalau kita banyak omong, kita nggak ngerti apa isi hati Bang Yohanes gitu loh.
Iya betul, biarkan aja kita dia, dengar, dia kita menyampaikan. dengar dulu aja Pak Yohanes ini arahnya kemana. Ketika kita tahu arahnya kemana, lalu kita tahu harus bagaimana, kan begitu kan. Siap. Betul betul. Kita dengar dulu aja Bang Yohanes kira-kira mau kemana ini. Apakah mau ke rumah Rangkayo atau gimana? Lanjut. Silakan Pak Yohanes. Ya itu saja yang buat jadi pertanyaan saya, jadi yang buat saya bingung tanda tanya gitu. Kan gak salah juga kalau saya tidak tahu, saya bertanya kan itu juga tidak salah juga kan. Apa yang ditanyakan? Seperti yang tadi saya katakan tentang Yesus itu kalau Tuhan, kenapa dia turun ke dunia ini dia tidak menyatakan dirinya itu Tuhan? Kenapa dia menyatakan dia itu utusan? Dia menyembah kepada Bapa, sedangkan kita menyembah kepada Dia. Yang jadi bingungnya kita. Kalau misal yang begini jadi Pak. bingung saya begitu. Kalau misal begini Pak Yohanes, udahlah imani aja, percaya aja lah, gitu gimana Pak Yohanes? Puas nggak? Kan gak salah juga kalau kita mencari jalan kebenaran itu kan gak salah juga. Iya betul itu, saya sepakat dengan Abang. Cuman pertanyaan saya adalah ketika Abang bertemu dengan para pendeta, terus kemudian pendetanya mengatakan udah imani aja gitu, Pak Yohanes gimana? Begitu juga. Kalau kan kita tenggelam suaranya Pak, suaranya tenggelam. Suaranya agak kecil Pak Yohanes. Tadi normal sebelumnya, diposisikan normal seperti sebelumnya aja biar enak didengar. Silakan Pak. Kan kita beri akal untuk apa? Untuk akal kita nih untuk apa? Masih tenggelam suaranya Pak, masih tenggelam. Halo? Tes. Iya. Iya begini saja, begini. Ini pas sekali, silakan. Kan kita ini kan diberi akal untuk melihat sesuatu yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, kan seperti yang di firman tadi tentang Yesus itu, perkataan Yesus itu. Iya betul sekali. Nah kita udah tahu arahnya teman-teman. Jadi Bapak sedang menggunakan akal pikiran Pak Yohanes sekarang, begitu? Iya, betul gini, karena kalau kita mau mengakui dia sebagai Tuhan, tapi dia di situ dia menyatakan dia itu utusan. Jadi kita mau gimana cara menyembahnya? Iya, betul Pak Yohanes. Yang pertama, banyak sekali klaim dari Yesus yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah utusan. Itu klaim dari Yesus sendiri ya kan. Yesus sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai secara eksplisit atau secara lugas atau secara gamblang. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah aku adalah Tuhan. Betul nggak Pak Yohanes? Pak? Iya. Nah, kalaupun ada kamu menyebut aku terjemahan yang sengaja diplesetkan oleh lembaga tertentu gitu kan supaya menarasikan bahwasanya dia adalah Tuhan, padahal sebetulnya itu adalah Tuan. Tuhan dengan Tuan itu 180 derajat berbeda Pak, tidak bisa disamakan. Kalau Tuan tuh merujuknya kepada penguasa yang notabene makhluk, kalau Tuhan itu merujuknya kepada sesembahan yang benar, kan begitu kan Pak? Nah, kalau sudah tahu begini, saya ingin mendapatkan beberapa pandangan dari Pak Yohanes. Kira-kira suara saya kedengaran nggak ini? Aku ngomong pelan gini kedengaran? Jelas banget Bang, dah jelas. Oh ya udah, nggak perlu teriak-teriak lah kalau gitu. Betul dulu bentar. Gini Bang, saya ini gimana? Sekarang jujur saya ini sekarang lagi belajar tentang Islam. Jadi bagus. Walaupun Al-Quran itu saya tidak tahu bacaan dengan berbahasa Arab itu saya tidak tahu, tapi sudah diartikan dengan bahasa Indonesia. Kalau saya sedang sambil
baca-baca, kalau apa yang belum saya pahami kan boleh saya bertanya kan gitu. Silakan Pak Yohanes mau tanya apa soal Islam, nggak apa-apa, kita di sini insya Allah berusaha menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Yohanes. Silakan Pak. Saat ini saya belum bisa bertanya karena kan saya harus mempelajari itu arti-artinya dari Al-Quran itu dulu. Di mana yang belum saya memahami atau itu saya. Oke lah, sebelum ke Quran kita pastikan dulu bahasanya yakin Pak Yohanes ini bukan seorang Islam saat ini, biar teman-teman di bawah pada percaya nih. Yakin ya? Iya. Pak, suaranya tenggelam. Iya. Oh, itu mikrofonnya ketutupan sama tangan kalau nggak bantal itu. Halo, tes dulu Pak. Iya. Oke, yakin Bapak seorang Kristen? Iya. Baik. Apakah sekarang Bapak masih percaya Yesus adalah Tuhan? Kalau menurut saya pribadi tidak, dia itu adalah utusan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Utusan Tuhan ya Pak ya. Betul sekali, karena Yesus sendiri juga menyembah Tuhan. Di Yohanes 4:22 Yesus juga menyembah. Bahkan di Matius 11:25 Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, yaitu Bapaknya Yesus. Betul ya Pak ya? Iya betul sekali. Oke, sekarang berhubung Bapak sudah tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan, pertanyaan saya, sekarang siapa Tuhan yang benar Pak? Allah. Masya Allah. Anda percaya bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan? Iya, saya percaya. Masya Allah, luar biasa. Bang Rangkayu yang jadi masalah jin nggak ada tepuk tangannya, kita tepuk tangan dulu Bang Rangkayu. Oh, sorry Bang Da. Ini aku terlalu terkagum-kagum ini karena 1001, 1.000.001 yang kayak gini luar biasa ini, Masya Allah. Jarang, ini jarang. Iya. Momen langka ini, momen langka. Jadi terpaku aku dengan jawaban Pak Yohanes, ini luar biasa, orang hebat ini. Betul. Memang selayaknya manusia bersifatlah seperti manusia. Apa maksud saya? Maksud saya adalah bersikaplah sesuai dengan takaran manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Apa itu? Berpikir, Pak. Pak Yohanes sudah berpikir dengan akal sehatnya. Pak Yohanes sudah menggunakan akal sehat, tidak terpapar oleh doktrin. Dan luar biasa, saat ini Bapak sudah mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tapi ada yang kurang, Pak. Bapak karena belum mengenal Islam, maka apakah saat ini Bapak percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Pasti belum, betul? Kalau saya sudah dapat kebenarannya itu dari Islam, berarti saya akan percaya dan saya akan mengakui. Oke, baik. Sekarang tanyakan ke kami, Pak. Apa yang Anda perlu ketahui soal Nabi Muhammad dan soal yang mengutus Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakan ke kami, Pak. Bapak nggak perlu baca di situ. Tanyakan ke kami, nanti kami kasih tahu Bapak. Sesimpel itu. Ya, kalau nanti setelahnya nanti bisa di cross check. Baru setelahnya silakan di cross check sendiri. Apa yang menjadikan Bapak belum bisa percaya kepada Nabi Muhammad? Kasih tahu saya, Pak. Silakan, Pak. Gimana? Saya harus
lihat Al-Qurannya dulu. Nggak usah. Hadis-hadis. Nggak usah, nggak usah. Gitu. Nggak usah, Pak, nggak usah. Nanti kalau Bapak mau cross check silahkan. Maksud saya ingin mempersingkat waktu supaya mempermudah Pak Yohanes untuk memahami Quran. Nanti dari diskusi kita Pak Yohanes bisa mengkonfirmasi dengan cara mengecek Quran. Apakah yang saya sampaikan kepada Bapak ini betul atau salah? Kan begitu kan, Pak? Jadi ini di sini kategorinya biar cepat aja gitu sih Pak Yohanes. Tanyakan apapun tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Silakan, Pak. Kan saya kan belum mengerti tentang Islam. Gimana saya mau bertanya, cara bertanyanya seperti apa? Apa yang belum Anda mengerti soal Islam? Apa? Soal Bible kita sudah selesai. Karena mau Bible dibahas gimana pun juga, kalau akhirannya adalah Yesus bukan Tuhan, selesai. Apakah Pak Yohanes meninggalkan Yesus? Tidak. Pak Yohanes juga justru tidak meninggalkan Yesus. Pak Yohanes ketika berpindah agama ke Islam itu justru memuliakan Yesus. Nabi Isa di dalam Al-Quran, Yesus yang Anda katakan itu adalah orang yang sama, yang diutus oleh Tuhan yang sama, yaitu Allah. Nabi Isa bukanlah bukanlah Tuhan. Saya hampir salah ngomong seorang Tuhan, karena teman-teman Kristen biasanya ngomong seorang Tuhan gitu kan. Ini bukan Tuhan. Yesus adalah utusan dari Tuhan. Sama Nabi Isa juga utusan dari Tuhan. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 15:24, Matius 19:28, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Sama di dalam Islam, Nabi Isa juga hanya diutus untuk Bani Israel. Sama, Pak. Jadi beliau adalah manusia mulia. Karena saking mulianya Allah lindungi Nabi Isa. Allah angkat ke langit. Allah tidak rela ketika Nabi Isa hendak disalibkan ataupun dibunuh. Gak rela Allah. Tanyakan tentang Islam, Pak. Apa yang membuat Bapak sampai saat ini bingung mau tanya apa? Justru kalau Bapak bingung mau tanya apa, Bapak pernah nggak dengar nama Nabi Muhammad? Iya. Siapa dia, Pak? Pernah. Nabi. Bapak tahu dari mana? Bapak akui? Gimana, Pak? Kan itu kan nabinya orang Islam. Ya, betul. Betul. Nabi Muhammad adalah seorang nabi, rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu dituliskan ardiansah di dalam Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an menerangkan secara tegas, secara gamblang, tanpa ditafsir oleh siapapun juga kita sudah bisa baca. Karena ayat tersebut adalah ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu artinya ayat-ayat yang secara eksplisit lugas, bukan ayat-ayat implisit yang membutuhkan tafsir. Muhammadur Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fat ayat ke-29. Muhammad adalah utusan Allah. Jelas, Pak, tegas. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak dibuktikan kebenarannya? Oh, bisa, Pak. Kalau
kita berbicara bisa nggak dibuktikan kebenarannya, berarti itu mengacu kepada kebenaran korespondensi. Apa itu kebenaran korespondensi? Kebenaran korespondensi adalah sesuatu dikatakan benar jika klaim pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan. Saya ulangi lagi, sesuatu dikatakan benar jika klaim pernyataan tersebut yang ada di dalam Quran itu sesuai dengan kenyataan. Salah satu contoh saya kasih tahu, Pak. Di dalam Bible Anda tertulis bahwasanya kapal Nabi Nuh ditemukan di Gunung Ararat, bersandar di Gunung Ararat. Tetapi di Quran dituliskan kapal Nabi Nuh bersandar di Gunung Kudi atau Judi. Fakta menyebutkan bahwasanya kapal Nabi Nuh bersandar di Gunung Judi atau Kudi. Bukti-bukti arkeologis sudah banyak didapatkan oleh para peneliti yang notabene bukan Islam. Bukan Islam, bahkan dari kalangan Kristen sendiri. Itu adalah salah satu bukti bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad mempunyai kebenaran korespondensi, Pak. Mampu dibuktikan sesuai dengan fakta yang terjadi. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Nggak ada. Oke, KTP sudah siap? Mau syahadat nggak ini? Oh belum ya? Oh belum mau syahadat. Belum, masih belajar, Pak. Kirain. Oke lah, mungkin dari teman-teman Muslim bisa dipacu dalam melodi supaya Bang Yohanes ini bisa bertanya tentang Islam. Apa, Pak? Saya masih Gimana? Saya masih mencari-cari ya, tentang kebenaran di Islam gitu. Apa yang Anda cari? Sebutkan ke saya, Pak. Apa yang Anda cari? Masih Mungkin gini Bang Ardi, aku sedikit kasih masukan. Yang pertama, masuk. Iya, mungkin gini Bang Dah. Kita menceritakan sejarah Islam. Apa kaitannya Islam dengan Nabi Isa, dengan yang dituhankan oleh orang Kristen itu? Jadi itu dulu Bang Yohanes ya. Dan Abang harus tahu, kalau kita berbicara tentang sosok Yesus di dalam Bible itu bukan satu Yesus Bang Yohanes, ada banyak. Yesus anak Maria itu berbeda dengan Yesus yang bertemu Paulus. Yesus anak Maria itu bukan Yesus yang terkutuk seperti kata Paulus. Yesus anak Maria itu bukan Yesus yang disalibkan. Bukan itu Bang Yohanes. Itu menurut Bible, itu menurut kitab suci Anda. Berbeda itu. Nah terus apa kaitannya Yesus ini dengan Islam? Siapa Yesus ini sebenarnya? Kenapa dia bisa bernama Yesus? Siapa nama aslinya? Oh ternyata namanya adalah Yesua Hamasyah. Oh namanya ternyata adalah Iso the Mesiho. Oh dalam bahasa Arab disebut Isa. Siapa dia ini? Apa kaitannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam? Gitu kan. Sejarahnya mungkin Bang Dah, biar dia paham. Woi, kalau cerita panjang itu kayaknya Rangkayu deh. Aku lagi batuk. Ya, cerita dulu lah Rangkayu atau Gofur. Ya, gimana? Ini menurut saya, kalau saya belum, saya masih belajar, diri saya sendiri masih belajar tentang Islam gitu. Nanti saya baca-baca arti-arti Boleh sedikit dari Al-Quran. Nanti kalau apa yang masih kurang saya paham, nanti saya akan naik dan saya akan bertanya lagi kepada Bentar Bang, jangan dulu turun ya, 2 menit lah, 2 menit Bang Yohanes ya. Boleh Bang Yohanes? Bang Yohanes boleh? Ya 1 menit ya Lanjut kurang Bunda, lebih lah. Poin yang harus Pak
Yohanes pahami di dalam Bible ya. Kita ini sebagai pembaca Bible ya. Karena Bible bahasa Indonesia jadi mudah dibaca gitu. Di dalam Bible pengajaran Yesus itu tauhid, itu satu, Bang ya. Tauhid. Di Markus ketika murid bertanya, hukum apa yang terutama? Yesus berkata, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah, satu entitas, bukan dua terpisah ya. Kemudian kedua, Yesus berkata di Markus, aku diutus hanya kepada Bani Israel, domba yang tersesat dari Bani Israel. Dua. Ketiga. Sudah nggak ke situ Bunda. Sudah Okay. dia sudah nggak mengakui bahwa Yesus Ya ini bukan Tuhan. Ini kan poin. Izin ya, izin. Nah, kemudian itu ya dua ya. Dan ketiga, Yesus ya juru selamat bagi Bani Israel. Jadi benarlah iman Anda bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau Nabi Muhammad itu ya di dalam Al-Quran kami ya, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, seluruh manusia. Tadi Yesus untuk Bani Israel, khusus kepada kaumnya itu Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad seluruh manusia. Jadi Anda ini ya umatnya Nabi Muhammad, cuma Anda masih menutup diri gitu Bang ya. Jadi kita semua ini umat akhir zaman ya umatnya Nabi Muhammad. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutus engkau Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu Bang, poinnya jadi Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Di semua manusia kalau masih bernama manusia, ya dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Itu poin kepada Islam ya Bang ya. Silakan. Itu aja, kasih. Pak Yohanes izin Gurunda. Oi. Ya, izin Gurunda ya, saya tambahkan. Mungkin Pak Yohanes saya korelasikan karena salah satu cara kita mengenal Tuhan itu dengan pedoman, dengan kitab. Betul nggak? Betul nggak, Pak Yohanes? Sepakat nggak? Salah satu cara mengenal Tuhan yang benar itu dengan kitab. Nah, kalau kemarin Pak Yohanes mengenal Tuhan itu Bible, coba saya mau urutkan mulai dari Taurat ya, izin ya. Oke. Saya ambil literasi dalam Al-Quran, nanti silahkan dipelajari lagi, izin saya besarkan dulu ya. Oke, Pak Yohanes, di sini dalam Al-Quran disebutkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Ingat, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Ayat 78-nya, Al-Baqarah ayat 77 sampai 79, Pak Yohanes. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat. Ingat, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Jadi kitab Taurat ini mereka tidak pernah membaca kitab Taurat, mereka hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini Taurat. Ya. Lalu dikatakan dalam Al-Quran juga, fawailul lilladzina ya'tubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Bang, poin yang mau saya sampaikan adalah Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan dituliskan ternyata setelah Nabi Musa itu sudah tidak ada lagi. Itu ternyata Taurat itu ditulis dengan tangan mereka sendiri. Artinya Taurat yang ada sekarang ini bukan Tauratnya Nabi Musa. Itu poin pertama. Lalu ketika Taurat ini sudah bukan tulisan Nabi Musa sendiri, maka diutuslah Nabi Isa alaihissalam untuk membenarkan Taurat. Ayatnya ada di Al-Maidah, Bang.
Al-Maidah 36. Nah. Oke, Al-Maidah 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati wa tukub wa ma tuqbila minhum walahum adzabun alim. Sungguhnya salah. Bentar, ini berapa nih? 46. Sorry, 46 kok 36. Wa qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min Taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Ya, dan kami teruskan jejak mereka. Ingat Bang, tadi kan Taurat ya sudah ditulis dengan sudah ditulis dengan tangannya mereka sendiri. Lalu diutuslah Nabi Isa, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Ya, fihi hudaw wa nur, ya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul Bang, kalau Injil itu memang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam membawa kebenaran, membawa cahaya, membawa petunjuk, membawa jalan bagaimana caranya bisa sampai ke kehidupan kekal yang sama seperti disampaikan Yesus, ya, sama seperti disampaikan Yesus bahwa hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang Engkau utus. Itu yang disampaikan Yesus. Korelasinya dengan dia diturunkan Nabi Isa alaihissalam diturunkan Injil. Nah, ternyata Bang, Injil ini juga sudah didustakan. Injil juga sudah didustakan. Ayatnya ada di Al-Maidah ayat 15. Izin saya bacakan translate-nya aja, terjemahannya. Wahai ahli kitab, ahli kitab ini adalah Nasrani dan Yahudi, Nasrani dan Yahudi ya. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Ingat, banyak hal yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, ternyata setelah Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu juga ada yang disembunyikan dan ada yang dibiarkan. Paham Bang ya? Bang Yohanes ya? Ada yang disembunyikan, juga ada yang dibiarkan. Jadi artinya sudah tidak lagi Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, finishnya Bang, ketika Taurat dan Injil ini telah didustakan, ya, Taurat dan Injil ini telah didustakan, maka diutuslah Nabi Muhammad, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ya, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Poinnya Bang, tadi saya sampaikan Taurat dan Injil, di Taurat disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu tidak ada kata menjaganya. Tapi untuk Al-Quran membawa kebenaran atas apa yang telah didustakan dan dijaga oleh Allah sendiri. Maka nggak heran sampai sekarang ya, Al-Quran mulai dari turunnya wahyu sampai hari ini, bahkan sampai nanti akhir zaman, tidak akan pernah berubah satu huruf pun. Itulah bukti bahwa Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bang. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengikuti yang telah didustakan atau mau mengikuti yang memang dijaga oleh sang pemberi wahyu atau sang sumber Bang? Itu pertanyaannya Bang. Tergantung kita mau pilih yang mana gitu Bang, mungkin. Silahkan. Izin mau nambah dikit.
izin mau nambah dikit bang, host abang-abang da tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi gini Bang Yohanes, Allah itu kemudian menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia. Ini manusia dan jin dulu, tujuannya untuk beribadah kepadanya. Ini dalam Islam ya. Terus bumi ini sebagai tempat ujian gitu. Kemudian Allah turunkan yang namanya iblis. Itu Allah turunkan beriringan dengan petunjuk gitu yang datang ke manusia. Jadi Allah kasih free will nih, Allah kasih free will. Mau pilih petunjuk atau mau pilih penyesatan dari iblis. Tujuannya apa? Nanti hadiahnya kalau misalnya dia ikut free will, dia ikut petunjuk, maka datangnya kehidupan yang kekal, kehidupan indah ya yang kekal. Ada juga kehidupan yang kekal tapi akhirnya menakutkan gitu. Contohnya neraka gitu kan. Jadi dari narasi-narasinya Bang Yohanes dari kemarin diskusi sama Caca ya kan, sampai di room ini juga Caca lihat Bang Yohanes itu Masya Allah perubahannya dalam satu hari. Yang kemarin masih menyebut Yesus adalah Tuhan, hari ini sudah menyebut bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan lagi gitu. Itu Masya Allah ada perubahan yang kemudian Allah berikan. Mungkin ini petunjuk. Jadi gini Bang, ibaratnya kita di dalam rumah, kita masuk di rumah orang nih, kita masuk di rumah orang itu ada pasti yang namanya peraturan gitu kan, peraturan di dalam rumah orang supaya kita nggak bikin kesalahan di dalam rumah orang itu, lalu kemudian kita diusir dari rumah itu Bang. Nah sekarang Allah menciptakan bumi sebagai tempat untuk kita tinggal, pasti Allah punya peraturan-peraturan, Tuhan itu pasti punya peraturan-peraturan yang harus kita ikuti gitu. Lalu bagaimana cara kita tahu aturan-aturan? Kita harus pilih sebenarnya Allah kasih petunjuk yang terakhir itu yang mana? Kira-kira aturan yang kita harus ikuti ini udah benar apa? Belum, nanti tujuannya dapatnya kemana? Kalau salah, kan ada penyesatan oleh iblis tuh. Itu namanya salah, berarti nanti dia ikut ke hukuman dari Allah gitu. Kayak misalnya kita bikin salah di satu rumah, otomatis kita diusir dari rumah itu kan. Padahal lagi nyaman-nyamannya ini tinggal di rumah. Kalau dia benar dapat hadiah dari Allah. Dapat hadiahnya apa? Hadiahnya surga. Jadi sebenarnya Bang Yohanes ini udah ada di jalan yang benar, udah bisa misahin antara manusia sama Tuhan. Tinggal kebenaran yang belum lengkap aja Bang Yohanes. Bang Yohanes belum tahu sebenarnya peraturan yang benar itu berujuk pada kitab yang mana, karena kita harus punya aturan-aturan yang mana yang sebenarnya dari Tuhan gitu. Bang Yohanes, ini nasihat aja, jangan tunggu sampai nanti pas kita di akhirat baru tahu, itu udah terlambat Bang Yohanes. Jadi ada salah satu kisahnya itu kisah sahabat Rasulullah paman Rasulullah SAW yang kemudian sangat mencintai Rasulullah, sangat berjuang untuk mendukung Rasulullah membawa ajaran Islam gitu kan. Jadi Tuhan ini tegas Pak, Tuhan ini tegas. Saking tegasnya paman Rasulullah yang kemudian sangat mencintai Rasulullah, bahkan Rasulullah itu sangat didukung dalam membawa agama. Namun paman Rasulullah itu tidak mau mengakui agama. Tuh. Kemana? Lah, kemana sih Caca? Romawi. Wah, tombak Romawi. Silakan Pak Yohanes. Karena saya gini, saya cuman poinnya gini. Jadi kalau Pak Yohanes itu sudah tahu Yesus itu bukan Tuhan, maka yang pertama harus dicari adalah siapa Tuhan yang benar. Itu dulu poinnya. Siapa Tuhan yang benar? Bukan kemana-mana dulu. Siapa Tuhan yang benar? Itu dulu mungkin. Siap, Brunda. Dia tadi udah mengatakan, dia udah percaya Allah itu Tuhan. Nah, tapi kalau Allahnya dalam Bible ya gimana, Bang Ardi? Enggak, dia percaya bahwasanya Allah yang mengutus Yesus. Allah yang mengutus Yesus kan Nabi Isa. Ya Allah yang mengutus Nabi Isa kan sama, Pur. Oh iya, siap. Berarti Allah ya. Jadi nanti pedoman hidup. Tinggal dia Nabi Muhammad ini siapa, itu yang belum fokus di situ aja. Siap. Gimana? Silakan Pak Yohanes. Mungkin boleh ditanggapi dulu. Biar nanti kita nggak melebar kemana-mana.
Kira-kira Pak Yohanes menangkap apa yang kami sampaikan, terus ada tanggapan apa kira-kira Pak Yohanes? Tadi saya sampaikan gitu, yang saya masih masih mencari kebenaran itu dalam ajaran Islam gitu. Bukan berarti langsung masuk Islam, bukan berarti kayak gitu. Ya, maksud saya itu tadi sebenarnya maksud saya, poin yang mau saya sampaikan itu ketika Anda sudah tahu Tuhan yang mengutus Yesus itu siapa, ternyata Tuhan yang mengutus Yesus itu sama dengan Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad setelah Yesus. Jadi masing-masing utusan itu diberikan kitab, Pak. Ya, masing-masing utusan itu diberikan kitab. Saya kan gimana ya? Saya kan sudah punya istri sama anak nih. Kecil Pak, suaranya mendem suaranya. Saya kan udah punya istri sama anak. Saya harus berdiskusi sama mereka, sampaikan kepada mereka gitu. Gimana pendapat mereka? Nah, kalau dalam Islam itu suami itu sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mental Caca, HP-nya udah berat dari tadi sebenarnya. Jadi Caca lanjut ya Bang Yohanes. Izin ya Bang Gafur. Nanti lupa itu. Jadi gini Pak Yohanes, sebenarnya kita di Islam itu nggak harus berharap saya ini siapa, saya berharap surga gitu. Saya ini siapa, saya berharap surga, apakah saya pantas masuk ke surga? Tapi lebih ke apakah saya bisa bertemu dengan Allah besok-besok gitu. Pencipta saya adalah Allah gitu. Apakah saya pantas bertemu dengan Allah ketika saya hidup di dunia ini tidak mengikuti aturan dari Allah itu sendiri gitu. Nanti tujuan kita akhir beragama adalah untuk mendapatkan hidup yang kekal, yang indah gitu kan. Tapi karena salah dalam memilih aturan itu kemudian tidak dipahami sebenarnya aturan mana yang benar. Nah, kita malah bukan jadi dapatnya yang hidup kekal yang baik, tapi dapatnya malah siksaan gitu. Jadi gini Pak, jangan tunggu tahu pada saat kita udah di akhirat, itu udah terlambat Pak. Dikaji dari sekarang Pak. Jadi ada cerita paman Rasulullah yang kemudian sangat mendukung Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam. Tapi kemudian paman Rasulullah itu pada akhir hayat ketika sakaratul maut, Rasulullah itu bilang ke paman Rasulullah, apa sih paman dalam bahasa Arab gitu. Pokoknya Rasulullah bilang, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian paman Rasulullah itu pengaruh sama paman Rasulullah yang lain yang benci sama ajaran Rasulullah, karena nanti pokoknya ada hal-hal yang kemudian tidak disukai karena dia tidak bisa bebas. Ajaran Rasulullah ini terlalu menekan pada kebaikan sedangkan dia mau hidup bebas gitu kan. Lalu karena dia tidak mau mengakui Allah itu sebagai Tuhan satu-satunya dan Rasulullah adalah utusan Allah, maka Rasulullah berdoa, ya sudah, kalau begitu ketika kamu meninggal aku akan berdoa, ya Allah semoga engkau mengampuni paman sembung Allah. Jadi Rasulullah itu ingin berdoa untuk Allah mengampuni dosa-dosa pamannya. Lalu turunlah ayat At-Taubah 113. Allah larang dengan keras untuk kita mendoakan orang yang kafir. Setelah mereka meninggal itu kita tidak boleh mendoakan mereka, itu Allah larang dengan keras di dalam surah At-Taubah ayat 113. Jadi Pak, jangan sampai nanti kita salah jalan. Tujuan akhir hidup kita di dunia ini adalah mendapatkan kehidupan kekal yang baik, yang enak-enak nanti kan, tapi ternyata kita malah masuk ke dalam siksaan karena kita tidak mau mengikuti aturan yang benar. Jadi carilah sebenarnya pedoman hidup yang benar itu yang mana. Saya nggak menekan Bapak harus mengucapkan syahadat 2 kalimat syahadat karena Islami yang paling benar, biar Bapak sendiri, karena gini, kita umat Islam ini tugasnya hanya menyampaikan. Hidayah itu kemudian hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi supaya dapat
petunjuk-petunjuk sebenarnya apa yang harus Bapak lakukan di dunia ini, dan sebenarnya siapa yang harus Bapak ikuti di dunia ini. Apakah Yesus kah, ataukah Nabi Muhammad SAW kah, atau ada yang lain-lain lagi gitu. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak. 1, 2, 3 masuk nggak suara kon ya? Masuk nggak? Aman. Masuk aman. Ya, Mas. Ya, tarik napas dulu, Cak. Tarik napas, Cak. Minum dulu, Dek. Silakan Pak Yohanes. Minum. Ya, sedikit. Mana Pak Yohanes sini? Pak Yohanes, bersediakah Anda menjadikan saya guru dan tuan Anda? Karena sesungguhnya aku adalah Yohanes 13:13. Akulah guru dan tuan. Gitu. Ya Allah. Pak, sebenarnya Yesus kan Pak Yohanes kan juga paham kan, Yesus itu di dalam Yohanes 16 itu kan minta penghibur yang lain kan. Pernah dengar nggak Pak Yohanes? Gimana? Tentang penghibur, Yesus menjanjikan penghibur. Pernah baca kan Yohanes 14, Yohanes 16? Iya. Yohanes 14, Yohanes 16. Nih, saya bacakan ya Pak ya. Nanti kita akan mengarahnya kemana kita gitu ya. Karena ini setelah Yesus. Jikalau kamu mengasihi, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ingat, seorang penolong yang lain. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ini kata Yesus. Ya, aku akan minta seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, di sini Pak, izin ya, mohon maaf ya, teman-teman kekristenan selalu menyebut ini dengan Roh Kudus. Betul tidak Pak Yohanes? Roh kebenaran yang dimaksud di sini adalah kalian mengatakan ini adalah Roh Kudus. Kalaulah ini adalah arahnya ke Roh Kudus, ini sangat kontradiksi dengan apa yang dikatakan di Yohanes 16, Pak. Coba kita buka Yohanes 16-nya ya. Akan sangat kontradiksi karena Yohanes 16 nomor 5 sampai nomor 7, poinnya di nomor 7-nya ya. Di nomor 7-nya saya dari nomor 16-nya ya. Yohanes 16 nomor 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang ku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Oke. Tes. Sorry, kukira aku termute tadi. Lanjut. Jika aku pergi, ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, ingat, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Ingat Pak, garis bawahi. Penghibur itu tidak akan datang jikalau Yesus tidak pergi. Tapi sekali lagi, kalau ini mengarahnya, roh penghibur ini mengarahnya kepada Roh Kudus, maka ini batal Pak, ini gugur. Karena apa? Roh Kudus sudah datang ketika pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Benar enggak Pak? Ya benar. Artinya yang dimaksud Yesus seorang penolong yang lain itu bukan Roh Kudus, Pak. Ya namanya juga seorang, masa seorang itu roh? Iya kan? Ini dikatakan seorang ya orang. Iya, makanya kan mereka kan mengatakan ini adalah Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus itu sudah datang ketika pembaptisan Yesus di Sungai Yordan berupa burung merpati. Maka ketika kita bawa ke Yohanes 16 nomor 7 ini bukan berbicara tentang Roh Kudus lagi, tapi benar-benar berbicara tentang seorang penolong yang lain. Nah, pertanyaannya, siapa penolong yang lain itu? Nah, tadi sudah saya bawakan literasinya di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad diutus untuk meluruskan atau untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diselewengkan atau didustakan oleh para ahli kitab. Gitu Pak Yohanes. Jadi sosok Nabi Muhammad inilah seorang penolong lain. Sebenarnya ada boleh Bang Ardi, boleh enggak ya saya bawakan ke Hagai dan ini ya,
Hage dan Kidung Agung ya. Gimana kira-kira? Kita bawakan ke Kidung Agung gimana? Gurunda. Salah satunya aja, Pur. Kidung Agung aja ya, Kidung Agung ya. Pak Yohanes tahu Kidung Agung kan? Oke, kita bawakan ke Kidung Agung ya, Kidung Agung 5 nomor 16. 5 nomor 16. Tadi sebenarnya mau saya bawakan ini dulu, baru ke Al-Quran. Tapi kalau saya bawakan ini dulu terlalu panjang soalnya, makanya langsung saya ke Al-Quran dulu tadi. Ini Pak. Di sini Kidung Agung 5 nomor 16 ya. Di sini Nah, gue bawa mental sih gue Pur tuh. Pur? Pur? Lo Pur? Pur? Nah kan mental tuh. Kok nggak belum?